Perkenalkan, nama saya Felicia Tambunan. Saya sedang melakukan wawancara kepada salah satu pemuda yang berada di lingkungan ataupun tempat tinggal saya. Kepada narasumber, saya mempersilahkan untuk memperkenalkan diri. Oke, baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Fajar Manlahagu, asal Medan, umur 23 tahun. Terima kasih atas perkenalan singkatnya yang dibuat oleh Bang Fajar. Dan di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Bang Fajar. Di mana pertanyaannya, bagaimana dukungan keluarga dan komunitas membantu Anda dalam menerapkan etika pergaulan Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan sudah disampaikan oleh si Pele. Langsung saja saya jawab, yaitu menurut saya dukungan keluarga terhadap saya itu tentu saja sudah ada, apalagi tentang etika. Karena menurut saya mereka itu tentu saja sudah mendidik saya dari kecil hingga sampai saat ini. Dan menurut saya untuk komunitas-komunitas yang sudah saya lalui dan sudah saya ikuti, tentu saja tidak ada komunitas yang tidak memiliki etika. Dan sejauh ini beberapa komunitas yang sudah saya ikuti memiliki etika yang baik. Terima kasih. Jadi pertanyaan nomor 2, bagaimana Anda melihat etika Kristen dalam kehidupan sehari-hari dalam pergaulan Anda? Oke, baik, tentu saja bagaimana saya melihat sejauh ini saya melihat di lingkungan saya etika Kristen itu di sekeliling saya saat ini sudah ada, dikarenakan beberapa kawan-kawan saya dan juga keluarga setempat, saya sudah bisa menilai bahwasanya mereka sudah melakukan etika yang baik terhadap saya. Itu. Baik, pertanyaan ketiga, bagaimana Anda mengaplikasikan nilai-nilai etika Kristen dalam pergaulan Anda? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Tere. Langsung saja saya akan menjawab cara saya mengaplikasikan nilai-nilai etika Kristen dalam kehidupan saya maupun dalam pergaulan saya, yaitu tentu saja saya mengajarkan tentang yang baik kepada saudara-saudara yang ada di sekeliling saya maupun teman-teman saya. Nah, menurut saya itu juga sudah termasuk mengaplikasikan tentang etika-etika yang baik dalam kehidupan sehari maupun dalam pergaulan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat jawabannya. Dan pertanyaan keempat, apa saja strategi yang bisa Anda gunakan supaya nilai-nilai Kristen di media sosial itu bisa tercapai? Menurut saya nilai-nilai etika itu tercapai ketika kita membuat misalnya konten tentang yang baik dan menyebarkan tentang konten-konten yang bermutu gitu, artinya tidak menyebarkan misalnya berita-berita hoax dan tidak mengajarkan yang baik. Shalom, di sini saya ingin mewawancarai salah satu pemudi yang ada di lingkungan sekitar saya. Baik Kak, boleh diperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan, nama saya Rosalina Sialagat. Saya siap untuk menjawab pertanyaan dari Kak Kris. Baiklah Kak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana pandangan Kakak tentang menghadapi tekanan dari teman-teman yang mungkin tidak memegang nilai-nilai yang sama dengan kalian? Menurut saya, ya saya menghadapi tekanan itu ya saya tidak mengikuti mereka, dan saya memegang teguh pendirian saya tidak ingin terpengaruh, saya mau tetap ikut dalam jalurnya Kristus. Baik Kak. Terus Kak, dalam penggunaan media sosial atau teknologi sekarang, apakah Kakak sering berbuat atau menggunakan media sosial dengan hal jahat atau hal yang tidak baik? Kalau saya menggunakan sosial media itu dengan baik-baik saja dan tidak mau berbuat jahat, karena apa untungnya buat kita melakukan hal-hal jahat tersebut, tidak ada gunanya juga. Dan buat kalian yang di luar sana yang menggunakan sosial media untuk yang tidak baik, stop, berhenti, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya buat kita, hal yang kita lakukan kepada orang lain. Untuk soal yang terakhir Kak, apa hal yang Kakak lakukan untuk mengubah pergaulan Kakak sesuai dengan etika Kristen? Dimana kita ini kan dituntut untuk
selalu berbuat baik terhadap sesama, tidak mudah terpengaruh oleh pergaulan yang tidak baik gitu. Menurut saya, cara saya mengubah pergaulan saya, contohnya itu mengajak teman-teman saya untuk ikut gereja, ikut ibadah pemuda, dan mengenalkan mereka juga apa itu sebenarnya pergaulan yang baik dan apa itu pergaulan yang buruk, supaya mereka juga tidak terlalu jauh mengambil pergaulan-pergaulan yang buruk sekarang itu. Nah, dan kita juga mendorong mereka untuk melakukan hal yang baik dan benar. Seperti itu Kak Kris. Oh baik, terima kasih Kak. Makasih juga udah memberikan waktunya dalam wawancara ini ya Kak. Sama-sama. Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Devi Marina Putarian. Saya dari Universitas HKBP Indonesia Medan. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pemuda yang berada di dekat kos saya. Untuk narasumber, saya persilakan untuk memperkenalkan dirinya. Baik, perkenalkan nama saya Sintilona Bertarian. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara dan saya merupakan pemuda dari Padang Bulan Medan. Oke, di sini yang menjadi pertanyaan saya itu, bagaimana pemahaman Anda tentang etika pergaulan dalam konteks Kristen? Baik, langsung saja saya jawab. Menurut pemahaman saya tentang etika pergaulan dalam konteks Kristen itu memiliki beberapa prinsip hal yang mendasar yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya seperti keadilan. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pemahaman Anda tentang etika pergaulan dalam konteks Kristen? Baik, langsung saja saya jawab. Menurut pemahaman saya tentang etika pergaulan dalam konteks Kristen itu memiliki prinsip-prinsip hal yang mendasar yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti pengampunan, kejujuran, sikap saling menghormati satu sama lain, dan juga sikap saling tolong-menolong. Nah, prinsip-prinsip itu perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar hubungan antara kita dan sesama kita bisa terjalin secara harmonis dan baik. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai tersebut dalam pergaulan sehari-hari dengan teman Anda? Baik, langsung saja saya menjawabnya. Ketika saya bergaul dengan teman-teman saya berusaha menerapkan etika pergaulan dalam konteks Kristen seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya, di mana kita itu harus bisa bersikap saling menghormati dan juga menghargai satu sama lain. Di lingkungan saya sendiri terdapat banyak perbedaan antara saya dan teman saya, seperti perbedaan suku, budaya, agama, ras, dan lain sebagainya. Dan saya berusaha untuk menghormati dan juga menghargai perbedaan yang ada. Dan sikap selanjutnya itu seperti sikap saling tolong-menolong, di mana ketika teman saya membutuhkan bantuan saya bersedia untuk membantu teman-teman saya yang sedang mengalami kesusahan. Dan saya juga berusaha untuk bersikap adil terhadap teman-teman saya. Ketika saya bergaul, saya tidak memandang bulu. Oke. Ketika saya bergaul, saya tidak Ketika saya bergaul dengan teman-teman saya berusaha untuk bersikap adil. Saya tidak memandang apakah teman saya ini berada dari golongan miskin ataupun dari golongan kaya. Saya bergaul dengan teman saya itu tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Dan saya juga selalu berusaha untuk bersikap sabar dan juga pemaaf.